Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana senantiasa kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang mana kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, perkenalkan nama saya Slamet Rozikin dari semester 5 Ikhwan Studi Al-Hikmah Jakarta. Saya ingin mempresentasikan tentang ahamiyatus syahadatain. Apa itu ahamiyatus syahadatain? Yaitu adalah pentingnya dua kalimat syahadat. Ahamiyatus syahadatain terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu al-madkhalu ilal Islam, yaitu pintu masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah khulasatu ta'alimil Islam, pokok belajar dalam Islam. Yang ketiga adalah asasul inqilabi, dasar perubahan. Yang keempat adalah haqiqatu da'wati Rasul, hakikat dakwah Rasul. Yang kelima atau yang terakhir adalah fadhailu azimatin, keutamaan yang agung. Rukun Islam sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Arba'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Islam, rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah kita harus yakini, kita harus amalkan, kita harus lakukan, karena itu merupakan pintu pertama untuk menjadi seorang hamba ataupun menjadi seorang muslim. Jadi setelah kita yakin mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita akan melaksanakan ataupun melakukan, mengerjakan rukun yang kedua, yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian setelah melaksanakan sholat, kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat. Bagi seorang muslim, zakat itu adalah wajib apabila harta kita sudah mencapai nisab. Kemudian perintah yang selanjutnya yang keempat yaitu puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ini merupakan perintah wajib juga bagi seorang muslim, harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Yang terakhir atau yang kelima yaitu haji, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, di sini adalah bagi yang mampu.
Jadi ketika kita punya harta sudah mencapai targetnya untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu pergi haji ke Baitullah, maka lakukanlah dan laksanakanlah. Kemudian mana di antara rukun itu yang paling berat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Zakat juga berat, tapi bagi yang meyakini balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, tentu akan menjadi ringan. Puasa juga berat tapi bagi yang beriman dengan baik akan menjadi ringan. Berat di sini adalah terutama bagi yang berawal ingin melaksanakan puasa, pasti sangat sungguh berat. Haji juga berat, tapi bagi yang bertakwa itu akan menjadi ringan. Jadi yang menentukan adalah keimanan yang ditentukan oleh baiknya syahadat yang menjadi rukun pertama daripada rukun Islam tadi. Kemudian di sini dari kalimat syahadatain itu menjadi satu pokok yang penting karena diletakkan di urutan pertama dalam rukun Islam, berarti syahadatain itu penting. Ia menjadi tolak ukur, ia menjadi titik tolak baiknya rukun yang selanjutnya. Kemudian syahadat juga menjadi pintu masuk Islam. Ini bagi yang orang kafir mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ia akan menjadi muslim. Apapun itu niatnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada syahadat yang diulang. Sementara kelompok muslim yang mewajibkan syahadat ulang bagi muslim kalau sudah akil balik, kalau tidak berarti kafir. Dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Sirah Nabawiyah tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Ini adalah sketsa sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisanihi. Jadi setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan ataupun Nasrani. Jadi di sini ada rumah, pintu, yaitu syahadat, masuk ke rumah, artinya masuk Islam itu harus syahadat. Nah, ketika seorang itu keluar dari rumah, artinya yang menentukan itu adalah orang tuanya. Dia akan menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani, itu adalah kedua orang tuanya. Penting di sini adalah karena syahadatain merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam. Berarti penting sekali. Yang membedakan Islam dengan kafir itulah dari syahadatnya. Tidak mau melewati pintu itu berarti belum muslim. Nah, jadi seorang yang belum memasuki pintu itu adalah yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti belum bisa disebut sebagai seorang muslim. Meski kita sudah berada di dalam rumah Islam atau muslim, penting juga untuk mendalaminya. Nah, kita sebagai muslim juga
sangat-sangatlah penting untuk bisa mendalami ilmu-ilmu Islam. Banyak ilmu, diantaranya ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan akidah, dan sebagainya. Syahadat ringkasan prinsip-prinsip Islam. Inti ajaran Islam adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ada dalam syahadatain. Kemudian inti Al-Qur'an ada di surat Al-Fatihah. Penting sehingga wajib dibaca setiap sholat. Mulai dari belajar syahadatain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Syahadat asas perubahan. Harus mulai dari mana kalau kita ingin melakukan suatu perubahan dalam masyarakat? Pertanyaan yang jawabannya sangat sulit, Rasulullah pun sendiri bingung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang menunjukkannya. Kondisi Mekah saat itu ada yang namanya politik. Di bawah bayang-bayang dua raksasa kala itu, Romawi dan Persia. Banyak daerah subur yang dikuasai oleh kedua raksasa itu. Kemudian dari segi ekonomi, harta yang banyak dimiliki oleh segelintir orang, sementara sebagian orang atau sebagian besar masyarakat hidup dalam keadaan miskin. Makanya hukum riba. Kemudian secara moral ada yang namanya cara-cara pernikahan. Ada yang namanya al-istibda', al-muhadanah, al-sighar, pernikahan warisan, perkawinan mut'ah, dan menggabungkan dua istri kakak beradik kandung, serta kala itu juga minuman keras dan judi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah tadi, al-istibda'. Apa itu al-istibda'? Praktik perkawinan semacam ini bertujuan mencari bibit unggul sebagai keturunan. Caranya, suami memerintahkan istrinya untuk tidur seranjang dengan laki-laki yang gagah perkasa, kaya, dan pandai. Harapannya agar anak yang dilahirkannya nanti dari hasil hubungan seks menjadi sama dan setidaknya meniru jejak dan karakter sang ayah, meskipun ayahnya itu bukanlah suami yang sah. Nah, ini juga menjadikan dilarang dalam hukum agama ataupun Islam. Kemudian al-muhadanah. Perkawinan ini tak ubahnya dengan poliandri, yakni seorang istri dengan banyak suami. Pada umumnya banyak terjadi di negeri Yaman. Di negeri itu terkenal dengan sebutan Ar-Raj. Selain Yaman juga terjadi di Turkistan, Siberia, India Selatan, Sri Lanka, Vietnam, dan di bagian benua Afrika. Ini juga dilarang oleh agama. Kemudian ada yang namanya as-sighar. Bentuk dan praktik perkawinan ini ialah kedua orang tua dari kedua mempelai menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing memberikan mas kawin kepada anaknya sendiri. Namun perkawinan semacam ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Islam tidak mengenal kawin sighar. Perkawinan warisan. Apa itu? Perkawinan ini terjadi karena ada anggapan bahwa seorang istri itu tidak lebih dari barang warisan yang dapat diberikan kepada siapa saja yang menghendaki. Jadi saudara suami dapat mewarisi jika suaminya telah meninggal. Istri yang ditinggalkan mati suaminya itu tidak berhak menolak atau kembali kepada keluarganya.
sebelum sang saudara suami itu datang dan memperbolehkan kembali pada keluarganya. Begitu pula bila sang ayah meninggal dunia, anak sulungnya berhak mengawini istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya. Perkawinan model ini banyak dilakukan di Persia. Kemudian perkawinan mut'ah. Bentuknya semacam kawin kontrak. Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut berbagai kalangan, perkawinan semacam ini haram hukumnya. Kemudian ada yang namanya menggabungkan dua istri kakak beradik kandung. Perkawinan semacam ini ada pada masyarakat jahiliyah. Kemudian setelah Islam datang, melarangnya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 23. Nah, kenapa tidak memulai dengan gerakan politik? Alasannya, dengan kepercayaan yang disandang beliau Muhammad SAW tentu bisa mengobarkan semangat kearaban untuk melawan tirani Romawi dan Persia. Setelah sukses baru menerapkan kalimat syahadat. Kenapa tidak demikian? Kenapa harus memulai dengan kalimat syahadatain? Tentu punya alasan tersendiri. Mari kita simak. Tirani tetaplah tirani. Kalau hanya mengobarkan semangat kearaban saja lalu berhasil, maka sesungguhnya hanya berpindah tirani dari tirani Romawi atau Persia ke tirani Arab. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala tauhid tegak dari langkah pertama. Kenapa tidak mulai dengan revolusi sosial? Untuk menghapus golongan kaya dan membagi ulang kekayaan kepada semua orang secara adil. Pastilah kalau ini yang dipilih, dukungan dari sebagian besar masyarakat akan terwujud sehingga pasti terjadi. Setelah itu baru menerapkan kalimat tauhid. Menghilangkan dendam. Sistem Islam dalam masalah pembagian harta didasari oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi bukan perampasan yang mengakibatkan dendam antar anggota masyarakat. Dan ini terjadi kalau dari langkah pertama kalimat tauhid sudah tegak. Kenapa tidak mulai dengan gerakan moral? Rasul mungkin bisa mencari orang-orang yang masih bersih untuk melancarkan gerakannya. Setelah banyak terkumpul, tentu gerakannya akan makin banyak simpati tanpa harus ditentang dari awal. Moral harus landasannya kuat. Gerakan moral semacam ini, gerakan moral semacam itu yang hanya didasari oleh peduli pada perbaikan moral saja tidak memiliki dasar yang kokoh. Berarti pada akhirnya akan mudah roboh. Landasan kokoh yang mendasari moralitas adalah kalimat tauhid. 13 tahun konsisten dalam menanamkan tauhid. Dalam sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa dakwah Rasulullah SAW saat di Mekah fokus pada penanaman akidah. Setelah itu di Madinah baru hukum halal haram diterapkan. Nah, 13 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah hanya untuk menanamkan akidah, menegakkan dua kalimat tauhid, dua kalimat syahadatain maksud kami, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menjadi pintu pertama untuk menjadi seorang muslim. Iman sebelum halal dan haram. Nah, ini adalah ketika seorang sudah mengenal iman tapi belum mengenal halal dan haram, belum mengenal hukum. Seperti halnya tadi ya,
kenali dulu, tanamkan dulu keimanan, baru kita akan mengenal hukum halal dan haram. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama unzila awwalu ma unzila minhu suratun minal mufassili fiha dzikrun al jannati wan nar hatta idza saban nasu ilal islam nazal al halal wal haram walau nuzila awwalu syai la tashrabu al khamra laqalu la nada'aha abada walau nuzila la tazinu laqalu la tada'al zama. Artinya sesungguhnya yang pertama-tama turun dari Al-Qur'an adalah surat Al-Mufassil yang berisi peringatan tentang surga dan neraka. Hingga keislaman manusia itu kokoh, turunlah tentang halal dan haram. Jika yang pertama kali turun sesuatu yang berkenaan dengan jangan minum khamar, pastilah mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan selamanya. Jangan berzina, pastilah mereka berkata, kami tidak akan meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sya'bul Iman. Syahadat hakikat dakwah para rasul. Yang pertama yaitu setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah membawa kalimat syahadat. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa pesan syahadat itu sesuatu yang sangat penting. Yang selanjutnya yaitu jadi ini menjadi seperti pesan berantai. Selanjutnya wahyu setiap rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu hari kiamat. Kemudian ini adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Hud terhadap kaumnya. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kemudian Nabi Soleh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda ahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Kemudian Nabi Syuaib, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Syahadat keutamaan yang agung.
Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah. La ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Kemudian syahadat juga telah memunculkan generasi terbaik umat, khairu ummah. Yang ketiga yaitu generasi yang agung, ini diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian yang keempat adalah generasi yang agung, ini diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran yang tadi saya bacakan ayat 110. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.